Udah langsung mana ya? Hah? Mana caranya Pak? Yang mana Pak? Di Tate nih. Bikin caranya pertemuan. Ya, betul. Ya. Nih. Biar kelihatan mereka. Oh gitu ya. Materi ini kor ada sih ya. Tapi iya. Berarti baru segitu ya Pak yang jauh. 13 orang. Oke, selamat pagi menjelang siang anak-anak semua. Semoga Ibu jumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar di tengah situasi saat seperti ini ya. Dan Ibu harap kita semua bisa menjaga kesehatan kita dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, Ibu, kalau Ibu boleh minta, coba ditampilkan wajah kalian semua ya. Ibu mau screenshot sebagai bukti fisik pembelajaran. Oke, terus yang lainnya tolong diperlihatkan wajahnya dulu. Oke, lagi yang lainnya. Ayo, ditambah lagi. Cuma 14 orang yang mengikuti. Iya, yang lain. Oke, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari terlebih dahulu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran walaupun secara daring, yang terutama adalah kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kita awali pertemuan ini dengan mengaturkan panganjali umat Om Swastiastu. Oke, pada kesempatan sebelumnya mungkin sudah sempat dijelaskan atau Bu Yeni sudah sempat memberi kalian materi. Oke, untuk yang sekarang kita akan melanjutkan ke sebelumnya kalian udah belajar tentang apa aja ya? Oke, mungkin sebelumnya Ibu sudah sempat menjelaskan tentang sloka-sloka yang terdapat di dalam di dalam sloka-sloka yang terdapat di dalam ajaran Bhakti Sejati ya. Di sana lebih ditekankan lagi tentang pembagian kanda-kanda di dalam kitab Ramayana yang terdiri dari 7 kanda atau yang sering disebut dengan Sabda Kanda. Nah, namun pada kesempatan yang sekarang ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk penerapan Bhakti Sejati dalam kehidupan ya. Bentuk-bentuk bakti sejati dalam kehidupan. Ya. Apa sih itu bakti sejati? Apa sih itu bakti sejati? Anikian madan bakti. Yang mana namanya bakti?
Bakti sejati dalam bentuk-bentuk bakti sejati dalam kehidupan. Yang sekarang Ibu tanya, apa sih itu bakti sejati menurut kalian? Saya, Bu. Ya, siapa ya? Dewayu Purnama. Dewa. Ya, Mm-mm. menurut saya, bakti sejati adalah sujud, memuja, hormat, setia, taat berdasarkan rasa cinta dan kasih yang mendalam, memuja ide Sang Yang Widi atau yang dipujanya. Bakti sejati adalah pemujaan yang dilakukan seseorang kepada yang dipujanya dengan sungguh-sungguh dan rasa hormat, cinta kasih yang mendalam untuk memohon kerahayuan bersama. Oke, bakti sejati adalah wujud cinta kasih kita kepada ide Sang Yang Widiwasa. Ya, itu mungkin yang dapat Ibu simpulkan dari pernyataan Dewayu. Bakti sejati itu adalah wujud cinta kasih kita yang mendalam kehadapan ide Sang Yang Widiwasa. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa disimpulkan. Ya, benar sekali. Mungkin teman-teman yang lain ingin menyampaikan pengertian bakti sejati versi yang lain, atau pendapat teman-teman ada yang berbeda dengan Dewayu, silakan. Ayo, siapa lagi? Apa sih itu yang disebut dengan bakti sejati? Halo. Kan ditulis saya. Yang lain? Ya, belum. Mohon perhatiannya ya, tolong kalau yang kita dalam masih saat belajar, tolong jangan ngerumpi dulu dengan temannya, itu bisa mengganggu proses pembelajaran kita. Ayo, yang lain mungkin bisa menguraikan lagi apa sih itu bakti sejati? Ayo. Selain Dewa Ayu, ada yang bisa memberikan pendapatnya apa itu bakti sejati? Yang harum gitu tuh. Iya, oke, Ibu ulang ya, bakti sejati itu adalah bentuk cinta kasih yang mendalam kehadapan ide Sang Yang Widiwasa dan juga orang-orang yang terkasih. Selain kepada ide Sang Yang Widiwasa, bakti sejati itu bisa kita tunjukkan kepada Sang Yang Catur Guru. Ada siapa aja Sang Yang Catur Guru tersebut? Aniksian Madan Catur Guru. Saya, Bu. Terus Wahyu aja ya, yang lain siapa lagi? Mana suaranya? Ya, Bu. Ya, Wahyu. Yang lain mungkin tidur. Ya, Catur Guru itu adalah ada guru swadhyaya atau Sang Yang Widi. Yang kedua ada guru pengajian atau guru yang ada di sekolah. Yang ketiga ada guru rupaka atau orang tua. Dan yang terakhir guru wisesa yaitu pemerintah. Oke, catur guru, yaitu yang pertama ada guru swadhyaya. Guru swadhyaya itu bukannya pemerintah ya? Guru wisesa ide Sang Yang Widiwasa, guru rupaka adalah orang tua kita, dan guru pengajian adalah bapak ibu guru yang mengajar kita di sekolah. Ya, mungkin bakti-bakti kita terhadap mereka itu dengan cara yang berbeda. Kalau ke hadapan Tuhan mungkin dengan cara mempersembahkan sesajen, itu ke cara kita mewujudkan bakti kita ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa, dan juga selalu mendengarkan dan menjalankan perintah-perintah dari ide Sang Yang Widiwasa. Sedangkan kalau bakti sejati kita dalam kepada kehadapan ide kepada orang tua kita adalah mungkin dengan cara menghormati beliau, membantu meringankan pekerjaan beliau semampu kita. Seperti di musim sekarang, mungkin kebanyakan waktu kita itu adalah di rumah ya. Sudah sepatutnya mungkin kita bisa membantu pekerjaan orang tua, meringankan beban mereka, apalagi dalam kondisi yang sangat sulit seperti sekarang, mungkin membantu mencari nafkah dengan cara
ya semampu kita lah, mungkin menjahitan atau mau bantuan canang bagi yang cewek-cewek ya. Mungkin dengan cara itu kita sudah bisa dikatakan menerapkan bakti sejati terhadap orang tua kita yang sudah membesarkan, mendidik, dan merawat kita dari kecil. Sedangkan kehadapan guru pengajian mungkin dengan cara mengikuti pembelajaran, mendengarkan nasihat beliau, dan juga menjalankan semua perintah-perintah dari guru pengajian tersebut. Ya. Terus yang selanjutnya adalah guru swadhyaya, yaitu pemerintah. Bagaimana secara kita melakukan sembah bakti kepada pemerintah gitu ya. Bukan sembah bakti itu dengan cara mencakupkan tangan seperti ini disebut dengan sembah bakti, enggak ya. Bukan hanya dengan itu saja, tetapi kita beriannya secara perbuatan itu juga udah bisa dikatakan sembah bakti ya. Seperti sekarang, pemerintah selalu mengeluarkan himbauan. Untuk mencegah virus corona, kita dianjurkan selalu menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mungkin dengan cara melakukan mengikuti peraturan-peraturan yang himbauan yang diberikan oleh pemerintah itu, kita sudah bisa dikatakan sujud bakti kepada beliau dengan cara mengikuti semua aturan-aturan yang berlaku. Walaupun sekarang kita nggak pakai masker ya, karena kita berada di rumah masing-masing. Ya, asungkara kita semua dalam keadaan aman ya. Nggak mungkin kita ngomong seperti ini, ibu pakai masker, wajah ibu juga nggak kelihatan yang tembem, wajah kalian juga nggak bisa ibu lihat gitu ya. Apalagi kita jujur aja, kita udah hampir 6 bulan, 1 tahunan kita nggak pernah ketemu ya. Nggak pernah kita bertatap muka secara langsung di sekolah. Udah sangat pasti situasi ini lumayan sangat membosankan. Benar nggak anak-anak? Enakan mana? Enakan belajar dari rumah atau kita bisa ke sekolah ngumpul-ngumpul sama temen? Bisa ke kantin bareng, bisa ngerjain tugas sama-sama, bahkan copy paste lagi. Enakan mana? Ke sekolah ya, saya juga, ibu juga ngerasain seperti itu ya. Soalnya bumi kita cepat pulih, cepat sembuh dari sakitnya yang berkepanjang udah hampir 1 tahun. Oke, yang selanjutnya mungkin di sini yang diperlukan adalah kesadaran yang dilakukan oleh umat Hindu sedharma secara arif dan bijaksana sesuai dengan aturan, keimanan, kebajikan, acara keagamaan dan aturan etika serta moralitas yang berlaku umum terhadap ide sang yang dewasa atau sering disebut dengan sewaka dharma atau aturan-aturan yang berkaitan dengan ajaran dharma itu sendiri. Yang mana ini sangat dibutuhkan dewasa ini karena perkembangan dan kemajuan zaman di era global ini telah mampu mengubah paradigma seseorang secara tepat. Seperti contohnya, bagaimana mengubah paradigma seseorang? Seperti contohnya ya anaknya. Kalau zaman dulu, pada saat yang ibu paling rasakan dampaknya adalah menjelang Hari Raya Galungan. Kalau zaman dulu itu, pada saat penampahan itu kita baru yang namanya nampah celeng. Baru kita nyate. Tetapi apa yang terjadi di era globalisasi seperti sekarang? Penampahan menjadi maju sehari. Benar nggak? Kalian memperhatikan hal itu nggak di lingkungan rumah kita? Kita memajukan penampahan lagi sehari. Kalau saya ingat sekali waktu saya zamannya seumuran kalian, waktu saya SMP, biasanya di hari Minggu menjelang Galungan itu baru kita mempersiapkan semua sesajennya, kayak membuat kelompok atau pena, metanding canang dan segala macamnya itu. Terus hari Senin baru kita membuat bantennya, nanding bantennya, terus hari Selasa baru kita fokus untuk nyate. Dan di hari Rabu baru kita aturkan. Tapi apa yang terjadi hari ini di zaman sekarang? Aturan-aturan itu udah mulai ditinggalkan. Pangenggalan gitu kan. Dulu sudah ada yang pakai busung hibung, nak. Dulu semua orang pakai busung Bali. Tapi tetap kok bisa kita galungan itu tetap bisa dilakukan tepat pada waktunya. Tapi apa yang dilakukan masyarakat, umat kita saat ini di era global ini? Semua dipersingkat, semua dipercepat. Ya kan? Atau betara kita aturin penak yang kayaknya untuk nimpung cicing aja kesakitan. Tapi itu yang kita aturkan ke hadapan beliau. Benar.
Coba untuk kita berusaha memilih kualitas makanan yang terbaik. Dari sana sebenarnya udah salah. Kita udah merubah peraturan atau tradisi yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita. Kalau zaman dulu, jujur, ibu taat sekali dengan perintah orang tua. Sing dadi nyampat pedang nih. Gitu. Enggak pernah nanya, adik itu. Ya nggak boleh, karena siapa tahu ada orang yang lewat tanpa sengaja kita menyapu terus kena beliau nanti menimbulkan sakit. Senadi negain galeng, nyanan kado busuk. Tapi coba anak ibu sekarang yang senadi dah yuk negain galeng, yang engken maka ada bu busuk. Sengaja dia dudukin, sengnya engken bu, benar nggak? Itulah yang dilakukan anak-anak sekarang. Nggak boleh motong kuku malam hari, nanti terluka. Cuma apa ngetapan kuku, ya getapnya kuku sengnya engken bu. Seperti itu. Sebenarnya itu bertujuan untuk mengekang, mengendalikan diri kita. Di sana kita dilatih, oh ini loh peraturannya. Nggak boleh ya nggak boleh. Pasti orang tertua zaman dulu itu memiliki alasan tertentu membuat peraturan seperti itu. Sama halnya, nggak boleh negain galeng. Ya jelas, galeng itu tempat kepala kita bersandar. Masa sekarang kita taruhin pantat? Jelas itu nggak boleh. Sehingga ngetop kuku petang yang zaman tidak tenado nih madan pengetapan kuku, kita memotong kuku dengan pisau. Nggak ada lampu seperti sekarang. Nanti bisa aja tertores, menyebabkan luka. Itu sebenarnya sesantran orang tua zaman dulu yang penuh sekali akan makna. Sebenarnya apa yang terjadi hari ini, musibah demi musibah yang menimpa Ibu Pertiwi kita itu sebenarnya adalah peringatan kepada kita karena kita itu terlalu asik dengan diri kita sendiri, terlalu terlena dengan kepentingan duniawi. Benar nggak? Iya kan? Kalau zaman dulu pariwisata masih bagus. Kita semua sibuk terus bekerja. Canang beli. Apa-apa perlengkapan upacara beli. Di mana belinya? Di orang yang udah berkerudung. Bisa saja canang lungsuran diduduk, diisiin bunga lagi. Itu kasus di Denpasar. Kita beli canangnya di orang berkerudung. Bisa saja kan? Canangnya nggak sukro seperti tradisi kita orang Bali. Bahwa sesuatu yang harus kita persembahkan itu harus sukro. Apa yang kita pakai makan beda. Apa yang kita pakai untuk mempersembahkan ke hadapan Tuhan beda. Apa yang kita pakai nyuci beda. Apa yang kita pakai ngasih makan ayam beda. Tapi kalau di agama lain belum tentu. Yang bagi mereka hanyalah yang penting bersih. Tidak ada unsur suklonya. Dan Ibu pernah lihat itu sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Pada saat itu Ibu belanja di sebuah Indomaret. Biasa. Di depan toko Indomaret pasti ada dagang martabak, tanggulan dan apalah. Saya keluar dari Indomaret nungguin suami yang masih bayar di kasir. Ibu keluar. Tahu-taunya dia membawa ember yang keluar dari kamar mandi. Mungkin dia ngambil airnya di toilet Indomaret. Itu yang dipakai mengolah makanan. Tapi tetap aja kita lahap membelinya, ya kan? Kalau kita di rumah nggak seperti itu kan? Semuanya tertata dengan sangat baik. Bahkan kalau ibu di rumah itu, kalau kemerajaan itu nggak boleh tanpa kamen. Harus nganggo kamen, nganggo senteng. Harus mandi, sedikit tidaknya cebok kalau mau nyapu kemerajaan. Itu perbedaannya ya. Kalau mereka nggak, yang penting bersih. Nah itulah sebabnya kita di dewasa ini kita diperlukan bagaimana cara kita menekankan hal-hal yang baik terhadap anak kita yang semuanya itu pasti kita mulai dari lingkungan keluarga. Benar nggak? Segala sesuatu itu kita mulai dari lingkungan keluarga. Ya. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk penerapan ajaran bakti sejati atau dikenal dengan Nawa Widehe Bakti yang begitu penting dilaksanakan sehingga Sewakadama dalam proses perjalanannya dapat membantu membentuk karakter dan kepribadian anak bangsa menjadi berkualitas, berkepribadian, mawas diri, dan memiliki cinta kasih yang mendalam kepada semua ciptaan Tuhan. Ya, adapun bentuk-bentuk penerapan ajaran bakti sejati antara lain yang pertama ada yang disebut dengan Srawanam, yaitu mendengarkan sesuatu dengan baik. Ya,
Mendengarkan kata-kata dengan baik, mendengarkan sesuatu dengan baik. Tentunya sesuatu yang kita dengar itu adalah sesuatu yang bersifat positif, yang sesuai dengan ajaran agama. Yang pasti agama itu akan mengajarkan kita ke jalan menuju dharma atau pembebasan yang abadi. Kalau dalam agama Hindu sering disebut dengan apa? Pembebasan yang kekal abadi, tujuan tertinggi dan terakhir bagi umat Hindu disebut dengan apa? Moksa, ya. Moksatam jagat hitaya caiti dharma. Moksa adalah tujuan tertinggi dan terakhir bagi umat Hindu. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya, tapi kalau zaman sekarang kebahagiaan itu sepertinya diukur dari materi. Dan Bang Lapis pasti demen. Belum tentu. Ya, kebahagiaan itu relatif. Ada yang bahagia karena uang, ada bahagia karena kesehatan, ada yang bahagia karena bisa berkumpul dengan anggota keluarganya. Oke, di sini yang disebut dengan srawana itu adalah mendengarkan sesuatu dengan baik. Adapun arah gerak vertikal dari bakti ada bakti umat adalah umat mau dan mampu mendengarkan. Dalam hal ini masyarakat hendaknya meyakini, mendengarkan sabda-sabda suci dari Tuhan maupun yang tersirat ataupun tersurat di dalam kitab suci dan aturan-aturan agama. Aturan kebajikan ataupun aturan upacara. Tetapi fenomena arah gerak vertikal dari bakti untuk mendengar yang kita jumpai di tengah-tengah kehidupan dan lingkungan keluarga serta masyarakat tidak sedikit di antara mereka yang tidak mendengarkan sabda-sabda suci. Ya, katanya bakti sejati itu dapat diwujudkan dengan cara mendengarkan sesuatu dengan baik, tentunya yang berkaitan dengan tuntunan-tuntunan kita dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Dharma. Tetapi realitanya, kenyataannya di zaman sekarang, banyak orang-orang ketika kita menasehati justru dia ngelawan, benar gak? Seperti contoh, ada saya nak demen mendengar nak Dharma Wacana di TV, atau mendengarkan kidung-kidung, nyetel-nyetel kidung gitu di radio atau di ngalih kidung gitu di YouTube. Ada nggak di era globalisasi seperti sekarang ini? Ada nggak ya kira-kira orang yang di zaman sekarang ini suka mendengarkan kidung-kidung suci, orang-orang yang berdharma wacana? Masih adakah orang-orang seperti itu di zaman sekarang? Ayo coba diperlihatkan wajahnya. Masih adakah? Sebenarnya dengan cara mendengarkan kidung-kidung suci, kekawin, atau dharma wacana itu, pikiran kita itu menjadi lebih tenang. Coba aja kalian setel kidung, kekawin gitu, pasti kita itu lebih gampang tidurnya. Pernah nggak kalian dinyanyikan waktu kecil? Cening putri ayu, Nijang cening juma. Pernah nggak? Sambil ditepuk-tepuk pantatnya oleh nenek dan kakek biasanya. Pernah nggak? Meram seng penyinga neng. Desa sana sirapa gitu nggak? Coba aja nak pupuh-pupuh itu kita nyanyikan sejuk sekali. Apalagi kalau ibu demen ditebel gitu ya. Udah udaranya sejuk, terus mendengarkan hal-hal seperti itu, pasti kita menjadi sedikit lebih tenang. Ya, tapi di zaman sekarang seringkali kita menjumpai anak-anak, apalagi di musim pandemi seperti sekarang. Anak-anak kerjaannya main HP aja. Padahal bilang ibu nggak jauh-jauh ya. Ibu punya anak kelas 4 SD. Yang dia babangnya mak HP yang tiap-tiap, yang boren belajar aja. Gimana ya? 1001 alasan dia keluarkan gitu loh. Capek lah segala macamnya. Dari sana kita membuktikan bahwa di zaman sekarang ini orang-orang sudah mulai mengabaikan hal-hal yang bersifat dharma. Udah mulai mereka itu mengabaikan hal-hal yang bersifat dharma dan dia berusaha mencari pembenarannya sendiri. Dayu nggak boleh gini, itu kejap gen. Dayu nggak boleh keluar sekarang tengah lepet gitu jam 12. Emangnya ada apa ibu? Udah hantu, ya udah jawaban yang paling cepat, udah hantu nanti kalau keluar
kamu bisa sakit. Sehingga kelam, Bu. Itu dia. Dia kan nggak percaya. Kalau kalian masih percaya nggak dengan mitos-mitos seperti itu? Senadi besu senai kala, nggak boleh keluar tengah cepat atau jam 12. Masih percaya dengan hal-hal seperti itu? Masih percaya nggak dengan mitos-mitos seperti itu? Kalau saya sangat-sangat percaya. Dunia ini dimiliki oleh 3 ya. Alam atas yaitu Tuhan, alam tengah yaitu kita, alam bawah yaitu para buta kala. Yang sandikala itu jelas dah pertemuan. Yang namanya sandikala itu adalah kalau pagi hari pertemuan pagi dengan malam. Bilanglah jam 5, jam tengah 6 itu masih pertemuan pagi dan malam. Ya orang petang begalang, ya kan? Jam 12 tepat matahari berada di atas kepala kita. Itu juga milik alam orang lain. Artinya kesempatan orang-orang yang tidak terlihat yang memiliki kesempatan untuk memiliki ruangan tersebut atau apa ya namanya galahe kan, tapi waktunya dia yang memiliki sandikala pertemuan sore dengan malam. Ya, itu berarti sangat riskan bagi kita untuk melakukan berpergian atau melakukan sesuatu. Makanya ya, yang jam rolas niko para buruh pasti istirahat. Ini jam 12 waktunya untuk istirahat. Jam 5 sore tukang laut. Biasanya kalau orang-orang yang paham pasti yang bersandikala damailahan mengil juma ini sandikala. Apalagi punya adik bayi yang bersandikala aja ada demak singal, benar nggak? Tak dikasih dah dinatah berkeliaran. Itu tujuannya. Karena pada saat itu alam sudah dimiliki oleh orang lain beberapa jam saja. Palingan dari jam 6:30 sampai jam 7. Yang boleh lewat jam 7 udah boleh. Oke, itu yang disebut dengan arah horizontal, arah vertikalnya ya. Bagaimana kita berusaha mendengarkan sesuatu itu dengan baik yang mengarahkan kita untuk lebih mudah menuju atau kembali kepada asal kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Sedangkan arah gerak horizontal dari mendengarkan ini hendaknya masyarakat dalam hidupnya selalu menanamkan rasa bakti untuk mau belajar mendengarkan nasihat dan menghormati pendapat orang lain, serta belajar untuk menyimak atau mendengarkan pewartaan atau berita tentang sesama dan lingkungannya. Tetapi fenomena yang sering terjadi, tidak sedikit juga masyarakat kita yang tidak peduli dan tidak belajar serta menghormati nasihat orang. Seperti yang saya katakan tadi, zaman jani tenada nak niat ningahan tutur nak lingsir. Ya, pasti kita itu menganggap, kuno tuh. Benar nggak? Seperti zaman sekarang, contoh kecilnya. Leluhur kita, orang Bali ini kan memiliki yang disebut dengan KB Bali, yaitu 4 anak. Udu, Made, Nyoman, Ketut. Ya kan? Ya kan? Wajib jika sebenarnya keempat itu diibaratkan tiang. Tiang yang akan menyangga kita di hari tua nanti. Yang kengkenan mesanan tetelu ngidang, nyong kan? Pesanan 2, bisa metegan ngidang, tapi berat. Benar nggak? Semakin banyak sanan, semakin ringan. Atau semakin banyak tempat kita bertumpu, maka kita akan semakin aman. Itu sesungguhnya. Tapi yang zaman ini kayaknya 2 anak cukup, laki perempuan sama. Enggak, menurut ibu sama sekali enggak. Laki perempuan itu jelas berbeda, purusa dan perdana. Kalau kita di Bali biasanya orang cewek itu nikah pasti keluar. Ya kan? Sedangkan purusa itu pasti akan menarik. Nanti yang akan membantu kita di hari esok ketika kita udah tua. Sebenarnya kita salah, nak. Kalau gimana ya, salahnya kita memiliki 2 anak itu cukup, sebenarnya salah. Secara tidak langsung itu sudah akan menghilangkan tradisi nenek moyang kita secara turun-temurun, yang mana orang Bali itu udah memiliki aturan 4 anak. Udu, Made, Nyoman, Ketut. Nanti Nyoman dan Ketutnya ini lama-kelamaan pasti akan hilang. Yang ada hanyalah Udu dan Made. Jangankan lama-kelamaan, sekarang aja. Kalian saudara berapa? Yulianti. Saudara 3 paling liu. Yulianti saudara berapa? Saudara 2. Cahyani. Kalian anak bersaudara berapa? Adik Cahyani. Saudara 3. Sebenarnya ganjil juga nggak bagus.
Bisa ditambah lagi. Oke. Nah aja ya. Oke, seperti contoh, oke, sedangkan contoh gerakan horizontal dalam bakti sejati bagian sarwanam ini adalah apabila di lingkungan keluarga antara anggota keluarga semestinya selalu menanamkan sifat dan rasa bakti untuk selalu mendengarkan, menghormati, serta menghargai antar anggota keluarga yang lainnya. Demikianlah dinyatakan bahwa jika umat Hindu mengaplikasikan sarwanam pada kehidupan saat ini dengan disadari maupun tidak disadari, mereka akan dapat mencapai kebahagiaan dunia lahir dan batin. Kebahagiaan di sini artinya dengan hanya mendengarkan saja tentang cerita dan ajaran suci tentang Tuhan, kita akan memperoleh perasaan yang berbeda, entah itu tenang maupun perasaan indah dan lainnya. Pasti kita akan merasa lebih tenang dan kita sedikit akan memahami pasti dalam hati yang ada nak menjelaskan sesuatu tentang keagamaan. Oh saja nih, gitu ya. Seperti yang tadi. Jadi negain galang makada busuk. Asing dia busuk. Tapi itu lebih menitik beratkan bahwa dalam ajaran agama Hindu itu ada perbedaan antara sukla dan tidak sukla ya. Secara logika kita itu menganggap bahwa arah utara dan timur itu adalah kepala kita. Galang itu adalah sebagai tempat kepala dan itu tidak wenang untuk kita duduki itu sebenarnya ya. Oke, bagian kedua dari Nawa Widaya Bakti adalah selalu bersyukur. Selalu bersyukur atas apa yang kita miliki dan atas apapun yang terjadi hari ini. Karena itu semua tidak terlepas dari hukum karma atau sebab akibat. Apapun yang terjadi hari ini itu semua tergantung dari karma kita di kehidupan masa lalu. Iya, benar kan? Karena agama Hindu itu mengenal yang disebut dengan Pancasrada. Salah satunya adalah percaya dengan adanya hukum karma pala atau sebab akibat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, seperti itu yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Sama halnya, pisang yang kita tanam suatu saat nanti pasti kita akan bisa menikmati buah pisang tersebut. Benar nggak? Ya, itu sebenarnya ya. Selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Yang selanjutnya, menembangkan, melantunkan atau menyanyikan gita atau kidung yang disebut dengan kirtana. Siapa yang di antara kalian yang suka mengkidung mungkin? Belum bisa. Kalau zamannya ibu, seumuran kalian minimal 3 aja udah kanggo ya. Ada Purwakaning, ada Ide Ratu, ada Turun Tirta. Itu biasanya kita nyanyikan secara bersama-sama, kita lantunkan, kita tembangkan secara bersama-sama pada saat para pemuda-pemudi atau STT itu melakukan kegiatan persembahyangan, purnama, tilam, dan kajeng klion. Itu rutin. Sebelum kita sembahyang, kita rutin harus menyanyikan atau melantunkan Purwakaning dan Ide Ratu. Sedangkan nanti pada saat pemangku ngetisan wangsur atau tirtanika, kita wajib melantunkan tembang Turun Tirta. Itu wajib. Tapi anak-anak sekarang ibu rasa jarang sekali. Kalau udah masuk STT, udah apa kegiatan STT yang dilakukan tiap minggu di Banjar kalian masing-masing? Nggak ada. Kalau di tempat ibu masih ya bilang dah kalau hari Minggu itu biasanya mereka akan melakukan meresek di tempat-tempat suci. Kebetulan ibu hanya menyungsung 3 pura, Pertaman, Pura Dalam, dan Pura Caturbana. Biasanya kita akan melakukan pembersihan secara bergilir. Sedangkan Purnama, Tilam, dan Kajang Klion itu biasanya tiap malam kita akan melakukan persembahyangan bersama. Secara bergilir. Ya, itu juga sudah bisa dikatakan kita sudah menjalankan ajaran Kirtanam itu sendiri ya dengan cara menyanyikan lagu-lagu suci tentang ketuhanan. Oke, ini udah jam berapa ya? Jam 10 udah habis ya Bu ya? Oke, mungkin dari apa yang Ibu sampaikan tadi, di sini dinyatakan bahwa bakti sejati itu adalah bagaimana cara kita, dari materi yang Ibu sampaikan, Ibu dapat simpulkan bahwa
intinya di sini agama kita itu akan selalu mengajarkan kita untuk selalu berbuat sesuai dengan ajaran dan dharma agar memudahkan kita untuk bersatu dengannya. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menambah wawasan kita semua dan karena Ibu gurunya udah menunggu sebagai yang terakhir, coba sebelum Ibu akhiri dengan Pramasanti, bisa nggak Ibu minta kalian menampilkan semua wajahnya untuk Ibu screenshot? Yang ini pakai apa ya? Coba, ayo mohon ya ditampilkan sebentar. Yang lain, Gusti Ayusri, Wijaya, Cynthia Dewi, Widya Parani, mohon ya ditampilkan dulu, diperlihatkan wajah kalian, tidak usah malu-malu. Ayo yang lainnya. Ibu mau screenshot dulu. Ayo Sulasmi. Nilo, Sari. Siapa ya? Ayo yang lain mohon dong. Ayo yang lainnya. Sulasmi. Gusti Ayu. Yang lain pada kemana ini? Ayo nak bentar aja nak. Muncul satu, hilang satu. Oke, terima kasih. Oke, sebagai akhir kata, mari kita akhiri dengan Paramasanti. Salah. Tadi dulu. Screenshot tadi biar ada nantinya cepat tahu ditinta. Masa ini kok pengennya Pak Istiqlal muncul? Informasi. Informasi. Kok nggak ada ya dari YouTube-nya aku ya? Ya. Kok hilang nih? Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Apa kabar? Baik ya. Anak-anak hari ini kalian akan melanjutkan pembelajaran ke mapel observasi ya. Tadi sudah agama sudah dapat istirahat? Belum, istirahatnya saja ya.
Kita lanjutkan lagi 45 menit pembelajaran ke depan. Mungkin kemarin sama Ibu Adi atau Bapak Putra, kalau nggak salah yang isi reservasi kelas 11 kemarin ya. Jadi sudah dijelaskan kemarin, sekarang kita beralih ke proses reservasi. Ya, di mana proses reservasi itu kita akan membicarakan sekarang tentang sistem yang ada di reservasi. Ya, sebagaimana kalian ketahui bahwa dunia reservasi itu adalah pengertiannya secara umum kan tentang pemesanan ya. Kalau kita bicara tentang reservasi, kita artinya itu adalah pemesanan itu secara umumnya. Tapi kalau room reservation itu berarti adalah pemesanan kamar. Kan seperti itu ya, kemarin dijelaskan ya. Sudah ingat? Ya. Oke, terus nomor B, proses reservasi. Gimana sih proses reservasi itu kita bayangkan? Gimana sih pemesanan kamar yang ada di hotel itu berjalan? Bagaimana caranya untuk pemesanan pemesanan kamar di dalam suatu hotel? Nah, Ibu akan jelaskan tentang proses pemesanan kamar tersebut. Di mana nomor 1 sistem penanganan reservasi. Reservasi itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, ya. Ada juga tamu yang datang langsung ke hotel, ya, atau disebut dengan istilah direct reservation. Mungkin di dalam PowerPoint Ibu lupa mencantumkan tulisan direct reservation, ya. Pernah nggak kalian melihat tamu langsung datang hotel? Pernah? Siapa pernah melihat bule jalan-jalan di luar dan itu masuk hotel? Pernah nggak lihat? Nah, kadang ada kok bule atau tamu itu dia tanpa nelpon terlebih dahulu, tanpa kirim email terlebih dahulu, dia langsung datang ke hotel. Dan itu namanya dia memakai metode direct reservation atau datang langsung ke hotel tanpa melakukan pemesanan sebelumnya. Ya. Atau disebut dengan istilah walk-in guest dengan kata kerennya ya, WI, walk-in guest ya, itu kata kerennya. Dan selain itu, selain tamu langsung datang ke hotel, ada juga tamu yang memesan kamar jauh-jauh sebelumnya, bahkan 1 tahun sebelumnya dia sudah memprediksi dia akan liburan nanti tahun segini misalkan. Baik apa? Dia bisa menelpon ke hotel atau lebih dengan detailnya biar ada yang tertulis biar panginget dia gitu, pangsingtap kan gitu. By email ya lebih akurat ataupun surat. Tapi surat sudah jarang sekarang anak-anaknya dipakai ya. Karena kan sudah kalau dibilang bahasa kerennya sudah kuno gitu ya, memakai surat ya sudah kaprok gitu ya. Lebih kerennya kan memakai email sekarang ya atau telepon. Tapi kalau tamunya telepon ke hotel kadang-kadang karena tidak ada tulisan, kadang-kadang ada aja kesalahan gitu. Kalau bukan dari petugas reservasinya yang lupa, tamunya yang lupa tanggalnya ataupun apanya gitu ya. Jadi sistem penanganan reservasi bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu datang langsung ke hotel atau disebut dengan direct reservation, atau juga bisa dengan beberapa media atau perantara seperti telepon, email, dan surat. Oke, seperti itu. Sudah? Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke next. Sedangkan dalam penanganannya, reservasi dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah sistem manual. Seperti yang Bu bilang tadi, kalau tamu bule itu datang ke hotel itu juga bisa disebut dengan sistem manual ya. Jadi nomor A kita akan membahas tentang sistem yang ada di reservasi. Yang dimaksud adalah A, sistem manual adalah sistem secara manual yang dilakukan dengan pengisian formulir. Nanti di reservasi kalian akan mengisi beberapa formulir yang pernah kalian dapatkan kemarin waktu praktek. Masih ingat? Masih ingat nggak? Kemarin praktek kalian mengisi beberapa formulir.
Masih dibawa formulirnya? Atau dipakai bungkus-bungkus apa gitu ya? Enggak ya. Jadi itu di-keep, disimpan di buku catatan. Nanti soalnya ketika kita sudah, kalian, bukan kita ya, ketika kalian sudah kelas 3, kalian sebentar lagi ya, nggak terasa ya, baru kemarin kalian kecil-kecil ya, sebentar lagi kelas 3 ya. Kalian akan mendapatkan ujian kompetensi keahlian atau yang dimaksud dengan UKK. Nah, itu formulir yang kalian dapatkan atau yang kalian pelajari di sekolah itu akan kalian diujikan nanti di kelas 3 ya. Jangan dihilangkan ya. Jadi masih ingat cara pengisian formulir? Masih ya? Apa lupa? Oke, nggak apa-apa. Nanti untuk formulir akan dikasih lagi sama ibu guru kalian di sekolah ya. Untuk lebih detailnya pengisian formulir akan diulang lagi nantinya materinya ya. Karena itu penting banget ya. Terus formulir yang telah disediakan oleh pihak hotel itu berbeda mungkin yang sama formulir yang kalian dapatkan di sekolah ya. Jadi mungkin setiap hotel itu mempunyai rule-nya masing-masing, peraturannya masing-masing. Formulir yang kalian dapatkan di hotel sama yang di sekolah itu mungkin beda, ya. Cuma yang ditanyakan atau informasi yang tertera di dalam formulir itu seperti nama tamu, kamar yang di-request sama tamu, tanggal check-in, tanggal check-out, address tamu, nomor telepon yang bisa dihubungi, yang dimiliki tamu itu sama, ya. Cuma tampilannya mungkin ada yang lebih banyak, informasi yang diminta, ada juga yang poin-poinnya saja. Itu yang membedakan, ya. Nanti jangan kaget nanti, saya kok dulu dikasih formulnya seperti ini di sekolah, tapi di hotel kok beda. Memang semua formulir, jangankan di sekolah, di hotel-hotel satu sama hotel yang lainnya itu memang tidak sama formulirnya. Itu ciri khasnya kembali kepada hotelnya masing-masing, ya. Tapi informasi yang diminta atau yang tertera di dalam formulir itu adalah sama. Sudah? Oke, sekarang kita beralih ke nomor D. Sistem komputerisasi. Namanya juga komputerisasi, ya. Lain dengan manual. Kalau tadi manual mungkin agak tidak seefisien ya, karena kalian mengisi formulir ya, mungkin masih tulisan tangan. Nama juga masih manual ya. Jadi sistem komputerisasi itu adalah sistem reservasi secara komputerisasi yang dilakukan dengan memindahkan data dari sistem manual yang telah diisi oleh tamu ke komputer. Ya. Jadi kalian sudah menulis tadi dengan manual, nanti diganti dengan komputerisasi lagi. Kalian nanti di dalam komputer itu klik sesuai dengan data yang kalian sudah tulis. Ya, data yang ada itu lebih akurat. Ya, harus detail ya. Kalau di sistem tuh lebih banyak data yang diminta ya, lebih akurat, lebih detail. Mungkin kalau di dalam formulir ada beberapa informasi yang tidak ditanyakan. Seperti nomor kredit card tamu mungkin tidak diisi, tapi di dalam sistem itu harus diisi, harus sebagai garansi saja, walaupun cuma diisi saja, tapi tidak dipergunakan sepenuhnya, itu seperti itu contohnya. Terus, sedangkan bila kamar telah penuh, maka dapat langsung terdaftar dalam daftar tunggu atau waiting list. Misalkan, apa sih yang dimaksud dengan waiting list, Bu? Misalkan, ada pertanyaan. Waiting list itu adalah status tamu. Artinya, tamu itu belum dikonfirmasi, belum diterima, tapi belum juga ditolak. Ya, jadi dia ada kemungkinan untuk diterima, tapi harus masuk dalam daftar tunggu atau waiting list. Seperti itu. Mungkin kadang-kadang ada tamu yang tidak punya pilihan lain. Saya maunya hotel ini, tapi hotel ini lagi penuh. Saya mau waiting list aja dulu, siapa tahu nanti ada yang cancel, saya bisa masuk. Nah, seperti itu. Jadi kan kadang-kadang walaupun hotelnya penuh, kadang-kadang kesalahan itu pasti ada aja kadang terjadi. Mungkin reservasinya double block, misalkan seperti itu ya. Tamunya sebenarnya tamu booking tapi dua guys. Nah, itu memang kadang-kadang kesalahan itu ada aja di dalam dunia reservasi ya. Siapa tahu ada double block, jadinya
yang satunya bisa di-delete, yang status tamu yang WL atau waiting list itu bisa masuk, seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan status tamu WL atau waiting list. Terus yang nomor 2, sistem reservasi ya. Jadi sistem reservasi antara satu hotel dengan hotel yang lainnya, seperti Ibu bilang tadi, itu berbeda-beda. Nama sistemnya pun beda-beda ya. Kalau di Ubud dulu waktu Ibu kerja, sorry ya, sedikit, waktu Ibu kerja itu pakai sistem Mahjong namanya. Nama sistemnya sistem Mahjong. Tapi tidak semua hotel yang ada di Ubud ataupun di luar Ubud itu memakai sistem yang sama ya. Karena di samping harganya juga beda, kecanggihannya juga beda ya. Biasanya sistem yang paling murah itu dia ada kekurangan, sehingga kita sebagai staf reservasi itu kadang-kadang double kerjanya karena ada kekurangan dalam sistem itu ya. Mungkin sistem yang lebih mahal, mungkin lebih canggih ya, jadi satu kali kerja jadinya staf reservasinya ya. Akan tetapi proses umum dalam sistem reservasi dapat digambarkan sebagai berikut. Proses umumnya ya, apa sih informasi yang terkait dalam sistem itu? Nah, proses umum di dalam sistem itu sama ya, cuma kecanggihannya yang beda ya. Yang pertama itu adalah menerima reservasi kamar. Misalkan tamu ada booking ya lewat email ya. Kita kan baca email sebagai staf reservasi, kita baca email tamu, ada bookingan masuk. Jadinya kita di email itu bisa langsung masukkan ke sistem ininya bookingannya ya. Jadinya bisa copy paste. Nah itu kan udah biasa ya. Jadi semua sistem mengalami hal seperti itu ya. Jadi tinggal copy paste aja data-data tamu ke dalam sistem. Tinggal diklik-klik, nanti ada kok caranya ya. Kalau kalian mau mempelajari sistem, tapi di sekolah tidak disediakan sistem ya. Tapi nanti di hotel kalian akan diajari sistem reservasi. Kalau kalian trainingnya di front office tentunya. Ya. Yang kedua adalah melakukan pengecekan. Pengecekan di sini dalam artian pengecekan status kamar yang masih bisa dijual ataupun yang tidak. Tinggal diklik gitu aja ya. Tinggal diklik, berarti kelihatan dah kamar yang sudah terjual berapa room, kamar yang belum terjual berapa room. Jadinya kalian bisa memprediksi sebagai staff reservation, kalian bisa, oh ini ada 100 kamar yang sudah ditempati oleh tamu itu adalah 30 kamar, berarti sisanya lagi 70 kamar, berarti saya bisa jual. Seperti itu. Sama dengan hal yang Ibu lakukan dulu ya. Jadi Ibu juga dulu memakai sistem Mahjong. Jadi kekurangan ada, tapi kita lebih cepat bekerjanya ketimbang kita memakai sistem manual. Ya. Yang selanjutnya adalah menerima atau menolak. Arti di sini adalah pengertiannya mengkonfirm atau mengunkonfirm reservasi. Menerima pemesanan kamar jika kamar masih tersedia. Kalau kalian pakai sistem, kan tinggal diklik gitu ya, sisa kamar berapa. Jadinya kalian bisa menerima bookingan lagi kalau kalian sudah mengecek ada nggak ketersediaan kamar. Kalau ada, klik. Tinggal diklik-klik. Kalau ada, ya kalian confirm reservasinya. Kalau yang masih kamarnya masih sisa 2, ya jangan di-confirm ya. Kalau sisa 2 itu kita di dalam reservasi tidak harus menjual 100%. Minimal lah 99% ya, biar ada satu kamar untuk kita jaga-jaga nanti kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Misalkan kerannya bocor, ada kamar tamu yang kerannya bocor, airnya ngalir terus, jadinya tamunya biar nggak kebanjiran kayak di negara-negara lain ya, daerah-daerah lain maksudnya ya. Jadi kita bisa mengoper tamu ke kamar yang masih kosong ya, itu ya. Jadi ada kamar yang tersedia ya, tidak dianjurkan untuk menjual 100% ya, jadi 99% aja. Terus selanjutnya adalah melakukan pencatatan serta dokumentasi reservasi. Pencatatan itu sudah otomatis kalian lakukan karena sudah kalian klik di sistem ya, data-data sudah kalian
salin ke sistem, itu sudah namanya pencatatan. Serta dokumentasi reservation itu sudah otomatis ya. Selanjutnya adalah memastikan reservasi kamar. Jadi kalau sudah kalian di sistem, kalian tinggal klik seperti Ibu bilang tadi, berarti kamar yang sudah di booking atau kamar yang belum ada penghuninya sudah otomatis kalian bisa lihat di sistem ya. Nanti gampang kok kalau kalian sudah mempelajari sistem, tinggal klik. Jadi lebih mudah jadinya daripada kalian kerja memakai manual, masih tulis menulis ya. Terus yang selanjutnya adalah melakukan pengarsipan. Ibu lupa mencantumkan pengarsipan dengan kata lain disebut dengan filing. Ibu biasa menyebut dengan istilah filing. Ya. Filing. Artinya begini. Jadi kalau kalian sudah memasukkan data ke sistem, kan sudah ditulis pakai manual terlebih dahulu. Udah gitu disalin ke sistem, tinggal diklik di komputer. Terakhir kalau kalian sudah oke, sudah menyimpan di komputer, kita akan melakukan pengarsipan. Pengarsipan bukan dalam artian di komputer udah di-save itu, berarti udah beres. Pengarsipan yang disebutkan di sini adalah kita melakukan pengarsipan secara manual. Kan tadi masih ingat, ada tamu kirim email ya, jadi kita jawab email. Nah, email yang sudah kita jawab, yang sudah deal, kamu mau kamar apa, nama kamu siapa, harga berapa, mau bayar bagaimana cara pembayarannya, apakah dia mau melalui transfer atau bayar ketika dia check-in, atau ketika dia check-out, pokoknya datanya sudah di dalam email, sudah deal, baru kita tulis. Nah, jadi email itu kita print anak-anak ya. Email itu hasil chattingan kita itu kita print, artinya staf reservasi sama hasil chattingan reservasi dan tamu itu kita print, itu dinamakan koresponden. Ya, nanti dalam koresponden itu kan ada tanggal check-in tamu. Nah, tanggal check-in tamu itu kita kasih lingkari, biar kita lebih gampang untuk melakukan pengarsipan. Misalkan check-in-nya tanggal 3 Februari 2021. Nah, seperti itu. Jadinya tanggal check-in-nya kita lingkari. Sudah itu, kita masukkan ke map bulan Februari. Jadi, di setiap meja reservasi itu pasti ada banyak map. Dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ada 1 tahun map. Jadi, Januari tanggalnya sampai berapa? Karena tanggal 31, mapnya 31 buah di bulan Januari. Kalau Februari sampai tanggal 29 atau 28 berarti mapnya sampai tanggal 29 gitu ya. Jadi mapnya itu ditumpuk-tumpuk, map plastik itu loh. Tahu nggak map plastik? Yang kalian pakai mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin map yang plastik yang putih itu loh. Apa sih namanya? Map yang putih. Tapi tahu kan? Yang pakai kertas itu ya, yang pakai bungkus kertas itu loh. Yang warnanya kuning, hijau, yang bening-bening itu loh. Pasti namanya Ibu lupa. Plastik itu. Nah, itu kita pakai biasanya filing di reservation. Kotak panjang itu loh. Yang berapa sih harganya? Paling 1.000 gitu. Kan ada yang map yang kertas, karton itu. Nah, itu kan kertas. Nah, kita di reservasi memakai map yang plastik, yang bening. Seperti itu ya. Jadi misalkan bulan Februari tanggal 1 sekarang, berarti kalau ada bookingan di tanggal 1 banyak, berarti yang check-in tanggal 1 Februari kita masukin ke map tanggal 1 Februari. Nanti kita filing taruh di tanggal 1 Februari. Nanti kalau yang ada check-in tanggal 2 Februari, kita masukin ke map Februari, kita taruh di bawah tanggal 1 Februari. Nah, gitu. Sehingga di bulan Februari itu ada banyak map, tapi tanggalnya beda-beda, tergantung tanggal check-in tamu. Ya, susah sih membayangkan kalau kalian belum ada gini ya, belum ada bayangan sedikit ya, apalagi reservasi ya. Kalau tentang makanan mungkin bisa dibayangkan ya, bikin tahu goreng, tahu nggak gitu. Bentuk tahunya gimana? Mungkin ada lebih gampang membayangkan ya, atau mungkin mie gitu ya. Tapi kalau reservasi memang agak susah ya. Apalagi kalian belum sempat training ya, belum ya? Pingin training? Pingin. Pingin lihat situasi hotel,
Iya, Sri Yulianti ya, Sri Yulianti kelas 11 AP4. Nanti kalau siapa tahu nanti di semester berikutnya bisa training ya. Mungkin di kelas 3 awal bisa training walaupun cuma 2 bulan ya. Tapi kanggoin biar ada bayangan sedikit. Ya. Terus Ibu lanjutkan ke selanjutnya. Bila ada perubahan reservasi atau revise, berarti perubahan revisi ya, atau pembatalan, maksudnya ya, pembatalan maksudnya, perubahan dan pembatalan maksudnya, itu salah ketik ya. Jadi revisi atau cancellation. Kadang tamu itu kalau dia sudah deal, sudah kirim email, sudah kirim DP, kadang-kadang ya, deposit, kadang-kadang dia juga bisa merubah pemesanannya. Ya, berubah dalam artian, misalkan dia CI-nya tanggal 3 Februari 2021. Kalaupun dia ada kondisinya kurang baik, atau ada kerjaan mendadak, dia tidak bisa tinggalkan, dia bisa kok merubah reservasinya. Berubahnya mungkin ke tanggal berikutnya, karena tanggal 10 gitu ya. Saya mau tanggal 10 atau hari ini tanggal 1 itu bisa saja ya. Walaupun sudah deal, sudah oke, reservasinya, tamu kadang bisa melakukan perubahan bookingan ataupun pembatalan. Kayak kemarin kan ada kejadian Sriwijaya Air ya, mungkin kalian sudah tahu ya. Jadi karena kondisi buruk, cuaca buruk, ada accident sedikit ya, kecelakaan. Kalau tamu memang tamunya penakut, dia akan membatalkan bookingannya karena mungkin terpengaruh cuaca buruk ya. Seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah laporan reservasi. Bikin summary, laporan itu harian itu tetap. Jangankan di reservasi aja, di setiap departemen yang ada di hotel pasti terakhir kita akan membuat laporan, ya. Nanti apa saja isi laporan reservasi? Mungkin isinya setiap hari kalau daily summary ya. Setiap hari kalau laporan harian mungkin isinya berapa email yang masuk hari ini, berapa reservasi atau berapa pemesanan yang dikonfirm hari ini, ada perubahan nggak hari ini, pembatalan ada nggak, ada tamu komplain nggak, nah seperti itu laporan hariannya, ya. Sudah bisa ada bayangan sedikit? Ya, bisa dilanjutkan ya. Dan kita beralih ke pemeriksaan ketersediaan kamar. Tadi PowerPoint-nya sudah di-screenshot nggak sama kalian? Sudah. Nanti diulang-ulang nanti belajarnya di rumah ya. Tentu saja kan sekarang masih belajar di rumah ya. Nomor 3, petugas reservasi harus mengetahui ketersediaan kamar hotel setiap waktu. Ya kalau pakai sistem ya memang lebih mudah ya kita mengecek ketersediaan kamar. Terus nomor A, forecast board. Apa sih yang kita pakai untuk melakukan pengecekan kamar? Kemarin kan sudah Ibu jelaskan ya waktu kalian praktek kemarin ya. Untuk tabel yang fungsinya untuk mengecek ketersediaan kamar, salah satunya adalah apa? Yang kalian kemarin isi kemarin apa? Ada 7 formulir yang kalian kemarin isi. Jadi salah satu formulir untuk mengisi ketersediaan kamar apa kemarin? Konvensional chart. Nah, itu salah satunya ya. Kita akan membahas tuh yang pertama, forecast. Forecast board. Forecast ini akan kalian dapatkan otomatis nanti di sistem yang ada di hotel ya. Kalau di sekolah belum kalian dapat forecast karena kalian kemarin sudah mengisi konvensional chart. Jadi di sekolah itu cukup konvensional chart aja diisi ya. Itu juga fungsinya untuk melihat ketersediaan kamar. Tapi kalau di reservasi di hotel, forecast inilah yang akan digunakan ya. Di mana kegunaan dan fungsinya itu sama dengan konvensional chart. Dia adalah tabel perkiraan ketersediaan kamar di waktu yang akan datang. Jadi sama kok fungsinya kayak konvensional chart. Di sana ada kamar yang sudah kepakai berapa, ada yang belum bisa dijual berapa. Itu sama fungsinya kayak konvensional chart ya. Cuma yang membedakan kalau konvensional chart itu diisi manual, diisi oleh tangan kita sendiri. Tapi kalau forecast itu akan sudah otomatis masuk dia ke dalam sistem.
Sudah? Yang nomor B, reservation chart, seperti yang Ibu bilang tadi, ya fungsinya adalah untuk melihat ketersediaan kamar. Sama kayak kemarin yang pernah kalian praktekkan ya, sama dengan density chart. Density chart sama forecast itu sama reservation chart itu sama ya. Konvensional chart sama, fungsinya untuk melihat ketersediaan kamar. Yang membedakan adalah density chart lebih banyak digunakan oleh hotel-hotel kelas menengah yang banyak menggunakan sistem manual ya. Pengisian table density chart adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengisian menggunakan pensil sama dengan konvensional chart ya. Terus yang berikutnya menggunakan garis miring atau tanda silang. Kalau konvensional chart kemarin menggunakan garis miring nggak sama tanda silang? Ada yang masih ingat? Enggak ya, enggak harus ya. Kalian bisa kok tidak menggunakan tanda silang ya, sesuai dengan pengisian kita kemarin waktu praktek aja ya. Itu kan konvensional chart, kalau ini kan density chart. Nah, ini yang membedakan density chart sama konvensional chart ya. Terus selanjutnya pengisian dimulai dari tanggal kedatangan H-1 dari tanggal keberangkatan ya. Terus bila ada pembatalan reservasi, tanda garis dihapus dari tanda yang paling akhir. Nah, sama kalau konvensional chart itu juga seperti itu ya. Kalau ada pembatalan otomatis garisnya dihapus. Biar kembali dia kotak-kotaknya bening-bening gitu kan. Jadi hapus garisnya biar kita bisa melihat bahwa kamar itu belum dihuni oleh kamar. Oke ya, terus kita beralih ke selanjutnya. Konvensional chart. Nah, seperti yang kalian sudah pernah isi kemarin ya. Baru satu kali ini isi ya kemarin ya. Di mana konvensional chart ini banyak digunakan di hotel-hotel ya. Dan juga di sekolah juga kita memakai konvensional chart untuk pengisian secara manual ya. Fungsinya adalah ya tadi merupakan tabel ketersediaan kamar yang digunakan oleh hotel dengan jumlah kamar yang sedikit. Mungkin jumlah kamar 20 ataupun 25, jadi masih memakai cara manual, masih memakai konvensional chart ya. Tapi kalau jumlah hotelnya udah 100 atau 50 ke atas, itu udah kita memakainya forecast yang kita bahas pertama tadi ya. Kita pakainya forecast, bukan konvensional chart lagi ya. Kalau kita pakai konvensional chart, nanti ini pengang nih yang kita. Kamar 100 soalnya banyak, lumayan ya. Jangankan 100 kamar 50 aja kita sudah pengang ya. Mana sih kamar yang diisi, mana sih yang belum. Sudah. Kalau 10 sampai 20 tuh masih bisa menggunakan konvensional chart. Ya. Cara pengisian konvensional chart adalah mungkin kalian sudah pernah mengisi kemarin waktu praktek, itu menggunakan pensil. Walaupun beberapa dari kemarin tuh banyak menggunakan pulpen kemarin ya. Lupa bawa pensil ya. Ingat ya, nanti kalau ada praktek lagi, usahakan bawa pensil ya untuk pengisian formulir yang ada di reservasi. Ya. Biar gampang kita ngapus-ngapusnya. Sudah? Dewa Yusita, jangan gini ya, jangan ngantuk ya Dewa Yusita ya. Bengong gitu ya. Oke, bisa dilanjutkan ya. Yang kedua, cara pengisiannya adalah petugas harus mengetahui dengan pasti kamar yang telah digunakan sebelum menginformasikan kepada tamu. Jadi staf reservasi ini harus mengetahui pasti kamar yang telah digunakan, ya, karena kamar itu diblok oleh staf reservasi. Jadi reservasilah yang tugasnya memilih kamar. Ini saya mau kasih tamu ini kamar yang nomor ini. Nanti yang bantu ngeblok itu tentu saja si reception, ya, reception yang ngeblok. Apakah reservasi bisa nggak ngeblok kamar? Kalau ada bookingan, misalkan ada tamu minta request kamar nomor 411 misalkan. Bisa nggak reservasi langsung ngeblok? Bisa. Caranya ngeblok itu kembali lagi ke sistem. Ya, di sini Bu tidak bisa menjelaskan karena susah kalau gini menjelaskan secara detail. Kalian harus lihat sistemnya dulu baru bisa mempelajari cara ngeblok kamarnya ya.
Reservasi bisa kok langsung ngeblok nomor kamar tamu. Kalau nggak minta kalau bukan reservasi itu tugas seorang reception ya. Kalau strong request dia tidak ditempati oleh tamu lain misalkan langsung aja diblok begitu tamunya kirim email, saya mau kamar nomor 411, saya nggak mau kamar yang lain. Misalkan ada tamu seperti itu, ya mungkin dia dulu pernah stay di situ ya, mungkin di kamar 411 sehingga kembalinya dia minta kamar yang sama kayak dulu misalnya. Mungkin dia nyaman di sana atau gimana mungkin ya. Jadi bisa langsung diblok. Di komputer reservasi bisa langsung diblok. Nanti kalau reservasinya sudah ngeblok kamarnya, nanti otomatis di front office atau di departemen yang lain, kamar itu sudah di booking atas nama ini. Otomatis sudah tertulis ya, karena sudah kita blok. Terus tanda alokasi menggunakan tanda panah, itu sudah ada di sistem nanti ya. Bila terdapat reservasi hotel hanya 1 atau 2, maka tamu dapat ditulis nomor folio pada daily report F2, F3 dan seterusnya. Seperti ini sih kita tidak terlalu ya, karena nama tamu pun bisa kalian tulis sesuai dengan kita praktek kemarin ya. Kan masih ingat penulisan nama tamu? Waktu pengisian konvensional chart, kan nama tamu ada di atas garis, udah gitu di bawah garis ada metode pembayaran, baik itu dia melalui PA, TA, atau CA. Masih ingat ya? Dan penulisan nama tamu kemarin waktu kalian praktek kan Ibu berikan sesuai real dengan nama tamunya. Ya, bisa kok kalian gunakan nama tamu, nama real dari tamu ya. Terus selanjutnya, lakukan pembaruan setiap ada perubahan. Misalkan ada perubahan reservasi. Dari tamu minta 2 kamar, jadinya tamu minta 3 kamar, jadi lakukan ulang lagi bikin konvensional chart yang baru. Nah itu memang kalau ada perubahan terus-menerus kita memang capek bikin konvensional chart karena masih manual. Kalau sistem kan lain lagi, tinggal di delete, bikinkan yang baru, minta tambahan kamar, klik lagi tombolnya. Kalau minta pengurangan kamar, kurangi, dia tinggal klik. Enak pakai sistem biasanya ya. Nah ini kita capek nulis jadinya, Ben ngapus, Ben namahin kolom gitu ya, Ben namahin garis, Ben ngapus garis gitu, namahin kotak gitu. Itulah susahnya kalau kita masih pakai manual ya. Terus yang terakhir, konvensional chart memiliki kelebihan, seperti memudahkan dalam melihat kamar yang tersedia. Pemilihan nomor kamar dapat ditentukan walau tamu belum datang. Seperti yang kalian lihat kemarin, kan di sebelah kiri kalian tuh ada nomor-nomor kamar tamu ya, sesuai dengan tipe-tipe kamarnya. Ada nggak kemarin? Masih ingat nggak? Nah, itu kan ada nomornya. Jadi kalian kan bisa lihat di sana. Oh, nomor kamar segini belum ada tamunya. Nomor kamar segini sudah ada. Nah, seperti itu contohnya. Sudah? Oke, bisa kita lanjutkan ke satu kotak lagi ya, satu lembar PowerPoint lagi sebelum kalian istirahat makan siang ya. Karena jam sudah jam 11.15 ya, jadi sudah lebih 5 menit Ibu mengaji gini ya. Ngambil waktu kalian ya. Oke, yang terakhir lagi sedikit, sistem komputer. Ini yang terakhir ya. Di era globalisasi reservasi juga menggunakan sistem komputer dan dengan komputer dapat diketahui jumlah kamar hotel sesuai dengan jenis kamar yang tersedia. Ya, sama kayak tadi yang sudah Ibu jelaskan, itu pakai komputer itu lebih canggih ya, lebih hemat, lebih cepat kita bekerjanya dengan cara manual. Ya. Dan seperti yang Ibu informasikan tadi, sistem di reservasi itu beda-beda, tapi pengerjaannya sama. Oke anak-anak, karena sudah jam 11.16, jadi Ibu sudah mengambil waktu kalian 6 menit lebih. Keberatan? Enggak, ya oke deh. Kalau sayangnya di sini tidak bisa sesi tanya jawab ya. Oke, yang penting PowerPoint sudah kalian screenshot. Terima kasih sekali untuk gabung hari ini di materinya Ibu kali ini. Nanti untuk tujuan pembelajaran selanjutnya kita akan bahas lagi, mungkin ketemu lagi sama Ibu tentunya ya.
Oke, ada pertanyaan dulu sebelum Bu akhiri? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Dan tadi Ibu buka dengan penganjali ya. Ibu tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Sekarang kan dapat PPKN ya. Oke, berarti tunggu Pak Tejo ya. Mana Pak Man? Mana Pak Man? Ngajarin. Dia nggak ada warna ini. Nggak ada di sini. Ada di foto banda. Nih, mau busan paling busan ternyata pensik dulu. Sudah siap sama Pak Man Treno ya? Anak kelas 11 karena Pak Tejo ada kesibukan, jadi hari ini saya yang mengisi untuk jam PKN-nya kelas 11 ya. Slide 5. Melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Nah, sebelumnya mari kita mengaturkan penganjali umat agar kita diberikan keselamatan. Om Swastiastu. Perlu kita ketahui sebelum kita mulai pelajaran ini, sudah kedengaran ya? Sudah? Bisa dengar? Bisa? Oh ya. Sebelum kita mulai, kita tahu bahwa pembelajaran dari rumah, daring ini mungkin diperpanjang lagi oleh pemerintah. Karena apa? Karena situasi pandemi
di Indonesia pada umumnya, khususnya di Bali juga semakin meningkat. Nah, oleh karena itu anak-anak diharapkan selalu waspada, selalu mengikuti protokol kesehatan. Ya. Kenapa? Karena kita ini masih situasi pandemi. Jadi di Bali juga kasusnya meningkat sekali. Oleh karena itu, nah di tempat saya juga di Ubud, Padang Tegal, terutama masih ada kasus juga tambahan dan beberapa yang isolasi mandiri atau di rumah sakit gitu ya. Nah, yang belum terpapar mudah-mudahan diwaspadai. Itu harapan dari sekolah. Jadi Pak juga mengharapkan kalau tidak penting anak-anak jangan keluar. Ya, itu pesan untuk anak-anak. Nah, sekarang saya melanjutkan dari pesannya Pak Tejo minggu yang lalu. Katanya ini apa nih? Slide 5. Ah, ini ya. Hubungan internasional, ada beberapa ahli yang memberikan batasan tentang hubungan internasional. Ah, ya, hubungan internasional. Nah, perlu diketahui, mungkin diulangi kembali lagi ya. Hubungan internasional sesungguhnya adalah hubungan antar negara. Artinya hubungan lebih dari satu negara. Hubungan antar dua negara sering kita tahu juga namanya apa? Bilateral. Lebih dari dua negara namanya multilateral, ya. Itu secara umum yang kita pahami. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, maka kalian perlu melihat pendapat para ahli di sini. Memberikan batasan apa itu hubungan internasional. Seberapa penting hubungan internasional itu dipahami secara luas itu. Nah, di sini ada para ahli namanya Igve Natisen. Beliau menyebutkan bahwa hubungan internasional adalah bagian dari ilmu politik. Karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, serta hukum internasional. Itu pendapat ahli yang pertama, Netizen namanya ya. Karena ini adalah hasil riset, hasil ilmiah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi ya. Kalau menurut pendapat ini, pendapatnya apa? Tidak boleh ditambah. Yaitu hubungan internasional adalah merupakan bagian dari ilmu politik. Karena itu, kemudian hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi, dan administrasi internasional. Jadi dua prinsip penekanannya. Ya, kita lewati aja. Nomor 2, Charles A.M.C. Celan. Nah, beliau berpendapat bahwa hubungan internasional itu adalah studi mengenai keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Itu, jadi berbeda sedikit, tapi intinya sama. Kemudian Kenneth W. Thompson, hubungan internasional itu adalah studi tentang rivalitas bangsa, artinya persaingan antar bangsa, beserta kondisi-kondisi dan institusi yang memperbaiki atau memperburuk rivalitas tersebut. Yang keempat, Warsito Sunario. Nah, ini orang Indonesia yang tadi itu orang luar. Jadi, ya, Warsito Sunario menyatakan bahwa hubungan internasional itu adalah studi tentang interaksi antar jenis satuan-satuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Jadi intinya bangsa antar bangsa itu berinteraksi, itu intinya. Menurut Warsito Sunario. Nah, terakhir menurut Mokhtar Kusuma Atmaja. Mungkin di samping sebagai pakar ilmu politik, ini Mokhtar Kusuma Atmaja ini bekas mantan menteri di era Orde Baru, zaman Soeharto nih ya. Jadi menteri luar negeri terlama.
pada masa Orde Baru. Nah, beliau berpendapat bahwa hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa dan berkembang pula kebiasaan-kebiasaan atau peraturan-peraturan hukum yang merupakan kesepakatan bersama. Nah, hubungan luar negeri atau hubungan internasional ini adalah pada prinsipnya merupakan tugas dari Menteri Luar Negeri. Ya. Mungkin anak tahu siapa Menteri Luar Negeri sekarang? Indonesia. Tahu ya? Siapa Menteri Luar Negeri? Tahu? Ya, seorang perempuan namanya Retno Marsudi ya. Dia sudah terpilih 2 kali. Ini seorang politikus perempuan yang memiliki kemampuan ilmu politik dalam hubungan internasional. Nah, sekarang dasar hukum atau landasan hukum, salah ketik ini, landasan hukum hubungan internasional. Nah, berbicara hubungan internasional, tentu harus ada yang mendasari. Nah, dasar pelaksanaan hubungan luar negeri itu adalah dasar hukumnya melalui Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama dasarnya adalah pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Bunyinya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu di alinea keempat. Kita mengenal pembukaan ada berapa alinea? 4 ya, ada 4 alinea. Nah, di alinea keempat, di samping tujuan berbangsa dan bernegara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di sini tertuang ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Nah, dalam rangka ikut serta menertibkan ketertiban dunia, ya tentu kita harus mengadakan hubungan dengan dunia internasional. Itu menjadi dasar pokok. Nah, kemudian berikutnya yang B. Apa dasar hukumnya yang berikutnya? Adalah pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB yang memuat 4 ketentuan. PBB menciptakan perdamaian dan keamanan serta mencegah timbulnya konflik gitu ya. Kedua, PBB mengembangkan persahabatan antar bangsa atas dasar persamaan derajat. Jadi kita di bangsa antar bangsa itu kita memiliki persamaan derajat. Jadi saling menjaga kedaulatan masing-masing negara. Yang ketiga, PBB mengembangkan kerjasama internasional dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dunia internasional. Lebih-lebih permasalahan dunia global sekarang ini, bagaimana mengatasi pandemi kan begitu. Pandemi COVID-19 ini adalah masalah kesehatan global. Nah, kalau kerjasama ini secara internasional kita menanganinya dengan bersama-sama di bawah pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, ya tentu keputusannya ada di PBB. Dalam hal ini dikerjakan oleh WHO, yaitu Badan Kesehatan Dunia. WHO, World Health Organization, ya itu yang menangani. Jadi vaksin yang diimpor ke Indonesia sekarang mulai divaksin di Indonesia itu adalah sudah dapat izin dari WHO, sudah sesuai standar WHO. Ya, karena kita memang tidak boleh lepas dari hubungan kerjasama internasional. Nah, berikutnya yang C. Perjanjian internasional atau traktat yang diadakan oleh 2 negara atau lebih dan terikat atas perjanjian itu. Jadi perjanjian antar 2 negara. Kalau PBB itu kan hampir di 200 negara ikut dalam organisasi itu. Nah, kalau perjanjian traktat berarti antara 2 negara atau lebih.
Nah, apabila perjanjian itu salah satu negara tidak melaksanakan, maka perjanjian itu batal, gitu ya. Nomor D, secara khusus terdapat dalam Deklarasi Hukum Laut Internasional. Dalam hukum laut terkenal namanya ada Deklarasi Juanda. Itu bisa dilihat di di buku paket, sudah ada ini. Ini diambil oleh bapaknya di buku paket. Sejak 13 Desember 1957 diakui PBB pada tanggal 10 Desember 82 disahkan pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang 17 tahun 1985 tentang hukum laut. Berarti kita punya laut sampai di mana batas laut itu kita harus mengadakan perjanjian dengan negara lain di bawah pimpinan PBB. Kalau tidak salah sekarang ini hukum laut kita adalah dihitung 12 mil dari pulau terluar, ya. Pulau terluar kita misalnya pulau apa yang paling luar itu yang diukur ke dalam laut, ya. Misalnya 12 mil, kalau 1 mil itu berapa? 1 mil itu ada 12 kilo. Berarti 12 kilo kali 12, itulah jarak pulau milik kita itu laut sampai 12 mil ke dalam. Itu Deklarasi Juanda. Ya. Nah, berikutnya, karena waktunya singkat, jadi agak cepat ya. Nanti anak-anak bisa, kalau ada masalah pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya. Nah, setelah kalian pahami sedikit tentang hubungan internasional gitu ya, ada dasar hukum, ada pendapat ahli, itu sudah kira-kira pemahaman yang sudah sedikit bahwa kita tidak mungkin tidak berhubungan dengan negara lain gitu ya. Karena bangsa Indonesia adalah bagian dari bangsa-bangsa yang ada di dunia. Nah, kita lihat kembali selanjutnya asas-asas hubungan internasional. Ada 3 asas. Jadi apa yang harus diperhatikan di dalam melaksanakan hubungan internasional? Ya, ada 3, asas teritorial, asas kebangsaan, dan asas kepentingan umum. Teritorial adalah kekuasaan negara atas daerah. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Berarti pemikirannya jadi terhadap semua orang dan barang di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing. Misalnya, wilayah Indonesia teritorialnya adalah dari Sabang sampai Merauke, ditambah luas daratan, luas lautan, dan udara, gitu ya. Itu namanya asas teritorial wilayah Indonesia. Di luar itu berlaku hukum asing. Kalau masih di wilayah Indonesia berlaku hukum dalam negeri ya, hukum kita, undang-undang dasar kita yang berlaku. Nah, asas kedua dari hubungan internasional adalah asas kebangsaan. Nah, asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Nah, asas ini mempunyai kekuasaan eksteritorial, artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing. Misalnya, ya, ada tamu dari luar negeri, dari Amerika misalnya, dia berwisata ke Indonesia, kemudian di sini melakukan sesuatu yang melanggar hukum, maka hukum yang berlaku adalah di Indonesia dan hukum juga berlaku di negaranya. Ya, dimanapun dia berada, dia harus taat pada aturan di suatu negara asing itu, dan dia juga harus masih taat dengan aturan yang ada di negaranya. Itu ya. Nah, yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan
peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terkait pada batas-batas wilayah suatu negara. Itu asas kepentingan umum. Artinya, hukum itu tetap berlaku dimanapun dia berada. Tetap harus tunduk pada hukum di satu negara dan hukum dari mana asal warga negara tersebut. Itu aja pengertiannya. Pengertian tentang asas-asas hubungan internasional. Kalau asas teritorial berarti memperhitungkan wilayah kekuasaan satu negara. Asas kebangsaan artinya kekuatan hukumnya. Dan asas kepentingan umum berlaku secara umum, baik negara kita maupun negara lain. Nah, selanjutnya, ya agak asing ini, ada 3 hal lain yang diperhatikan dalam asas hubungan internasional. Yang penting kalian ingat adalah pokok-pokoknya tadi ya. Pertama, pengertian hubungan internasional. Kedua, dasar hukum belajar pelaksanaan hubungan internasional. Ketiga, asas-asas hubungan internasional. Nah, yang sekarang hubungan internasional dari sisi lain. Satu, fakta San Servada adalah bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Itu namanya fakta San Servanda. Kedua, resiprositas adalah tindakan suatu negara terhadap negara lain. Dapat dibalas setimpal baik tindakan yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif. Karena tindakan negara kan macam-macam. Ada represif, ada persuasif gitu. Ya, ada tindakan yang keras, kemudian ada tindakan yang melawan hukum juga. Gitu. Kemudian ketiga, kesamaan hak. Kesamaan hak artinya haknya sama. Bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan harus saling menghormati. Antara hak yang satu dengan hak yang lain. Antara minoritas dan mayoritas. Kemudian hak itu juga berlaku bagi bangsa yang maju maupun bangsa yang berkembang. Yang berkembang harus menghormati bangsa yang maju harus menghargai bangsa yang berkembang, kan gitu. Ini intinya sebenarnya. Jadi kita harus memiliki kesamaan hak dan martabat di dalam hubungan internasional. Lanjut lagi, pentingnya hubungan internasional dalam mewujudkan perdamaian. Nanti pertanyaannya mungkin seberapa pentingkah hubungan internasional di dalam mewujudkan perdamaian dunia? Jawaban secara sepintas mungkin Anda tahu. Pentingkah hubungan internasional itu? Ya jelas penting. Sama dengan kita. Pentingkah kita punya teman? Pentingkah kita hidup itu berdampingan? Ya tidak mungkin kita hidup sendiri. Bangsa-bangsa di dunia juga seperti itu. Tidak mungkin kita sebagai bangsa itu tertutup tanpa menghiraukan, tanpa melihat tetangga kita sebagai warga bangsa. Jadi jawaban kita adalah sangat penting, gitu ya. Alasannya apa? Nah, sekarang dijawab. Alasan yang mendasari diperlukannya hubungan internasional adalah A. Demi kepentingan nasional yang meliputi kepentingan ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kedaulatan wilayah. Jadi demi kepentingan nasional kita perlu mengadakan hubungan dengan negara lain. Kepentingan ekonomi, misalnya kita punya hasil kelapa sawit. Kita kan tidak bisa mengolah, tidak bisa makan, gitu ya. Karena itu diekspor. Kemudian diolah di luar negeri, kita beli lagi, itu namanya saling hubungan. Sama juga kita punya beras, kita kelebihan surplus, pernah surplus swasembada pangan kita tahun 84, kita ekspor beras keluar.
Nah sekarang kita impor, bahkan garam pun diimpor. Gitu. Nah kalau kita tidak mengadakan hubungan internasional, maka kita tidak diajak ikut dalam hubungan ekonomi ekspor impor gitu. Maka di sini menjadi penting alasan daripada hubungan internasional. Nah, alasan politik. Bagaimana alasan politik, sosial, budaya? Kalau politik berarti kita dipantau tetap oleh bangsa lain dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Apakah kita menjadi negara demokratis apa otoriter? Apa negara komunis kan gitu ya? Kita dipantau dari luar. Apakah indeks prestasi kita di dalam melaksanakan politik seperti apa? Kemudian sosial budaya, kita melihat apakah budaya kita sudah bisa menyesuaikan diri atau tidak. Apakah budaya asing itu bisa kita terima begitu saja tanpa kita memberikan penyaringan seperti itu. Kemudian pertahanan keamanan. Jadi ada keamanan pertahanan lintas negara, ya. Seperti kejahatan teroris itu kan lintas negara. Berarti tidak bisa kita menyelesaikan hal-hal bersifat radikal dan teroris paham ideologis itu hanya di dalam negeri, tentu karena dia berhubungan dengan negara internasional. Jadi penyelesaiannya harus lewat negara. Misalnya korupsi, oknumnya melarikan diri keluar, tentu kita harus mengadakan hubungan politik atau diplomasi kepada negara tersebut. Kalau dia tidak memberikan, tentu kita tidak bisa menangkap orang itu. Gitu. Itu kesulitannya. Nah, oleh karena itu penting sekali hubungan internasional. Nah, yang B yang berikutnya, upaya memelihara perdamaian dunia yang meliputi penyelesaian konflik secara damai dan membuat perjanjian damai. Saya ulangi lagi, upaya memelihara perdamaian dunia yang meliputi penyelesaian konflik secara damai dan membuat perjanjian damai. Nah, bagaimana cara memelihara perdamaian dunia? Ya tentu kita sebagai bangsa yang besar tentu saling menghormati di antara negara. Saling menghargai, baik dengan negara berkembang maupun negara maju, apalagi negara yang miskin misalnya. Di mana kita saling bantu. Misalnya Indonesia waktu akhir-akhir ini kan ada bencana gempa, ada banjir. Kalau pandemi ya mungkin seluruh negara sudah kena. Nah kita dibantu dari Amerika, bahkan dibantu dari Australia, Belanda. Gitu. Kita juga sama kalau di luar negeri, misalnya ada satu negara yang ada bencana, ya kita bantu juga dengan sekemampuan kita. Itu namanya sama-sama menjaga, membuat perjanjian sama menjaga perdamaian dunia. Itu pentingnya hubungan internasional dari sisi perdamaian, ya. Nah, lanjut sekarang. Apa ini? Faktor-faktor yang mendasari pentingnya hubungan internasional. Ya, kita pelan-pelan aja. Yang tadi itu adalah seberapa penting, gitu ya. Jadi, jawaban kita sangat penting berarti ya. Alasannya sudah tadi. Nah, sekarang faktor yang mendasari pentingnya hubungan internasional. Ada beberapa faktor di sini. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalian mungkin paham dari katanya, kalau internal berarti dalam, di dalam diri, gitu ya, di dalam bangsa sendiri. Eksternal tentu hubungannya dengan bangsa lain. Nah, kita baca sekarang. Faktor internal dari hubungan internasional adalah adanya kekhawatiran akan terancam kelangsungan hidupnya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Nah, apa maksudnya di sini? Faktor internal yang Pak sebutkan tadi adalah dari dalam negeri. Adanya kekhawatiran akan terancamnya kelangsungan hidup warga negara. Misalnya Indonesia.
baik melalui kudeta ataupun intervensi dari negara lain. Nah, kalau kudeta berarti ada sekelompok orang bersenjata di Indonesia ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Itu namanya kudeta. Seperti di Filipina atau di mana ya, Singapura, Thailand itu pernah terjadi kudeta. Ya, jadi ada kelompok orang bersenjata ataukah mungkin tentara gitu, kemudian dia ingin menggulingkan pemerintahan secara paksa, melanggar undang-undang, itu disebut dengan kudeta. Kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri, bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kerjasama dengan negara lain, terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah yang Pak sebutkan tadi, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ya. Jadi faktor eksternal itu berarti kita tidak mungkin tidak bekerja sama dengan negara lain. Karena kekhawatirannya yang mendasari hubungan internasional itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Kira-kira sampai di sini bagaimana? Karena ini apa namanya? Kalau pas ini pelayaran hubungan internasional nggak ada yang bisa dikomentari karena semua berdasarkan pada aturan dan undang-undang. Nah, saya simpulkan terakhir karena sudah waktu juga. Pertama adalah hubungan internasional. Dia materi siswa mampu menjelaskan pengertian hubungan internasional. Dia satu. Kedua, mengapa hubungan internasional sangat penting bagi warga negara, terutama anak-anak generasi muda sekarang harus tahu seberapa jauh pentingnya hubungan internasional. Jawabannya sangat penting. Tadi sudah berbagai alasan. Ya. Kemudian asas-asas hubungan internasional. Itu nanti dibaca di rumah ya. Kemudian yang Pak sampai terakhir ini mungkin faktor-faktor yang mendasari hubungan internasional. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Boleh. Karena mungkin ya kita pelan-pelan aja dibaca, nanti di rumah. Kalau ada pertanyaan bisa kita bertanya lewat WA misalnya bisa ya. Nanti Pak Made Tejo atau Bu Agung yang melanjutkan minggu depan, kalau enggak nanti saya gitu ya. Jadi Pak juga mengajar di kelas 10 soalnya. Nah, apapun yang Pak berikan, jadi kesimpulannya bahwa materi hubungan internasional itu nanti untuk anak-anak kelas 11 terutama, biasanya ini muncul di ujian akhir ujian nasional biasanya ini. Apa namanya hubungan luar negeri ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, anak-anak ingat nanti ya sampai di faktor-faktor mendasari pentingnya hubungan internasional. Nah, kurang lebih saya paparkan materi sesuai dengan materi ini. Kalau ada kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan, gitu ya. Karena ini musim pandemi, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk semuanya. Nah, sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan para musanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.